Shalom, salam sehat bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh hari ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini sebelum memulai seluruh aktivitas kami yang lainnya. Berikanlah pengertian bagi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu yang sesuai kehendak-Mu. Kuasa Roh Kudus pun menuntun kami, agar kami dapat mengerjakannya hari lepas hari. Berbicaralah Engkau ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda marah? Tentunya setiap kita pernah merasakan luapan emosi berupa kemarahan. Saat kita menghadapi, melihat, atau menerima sesuatu hal yang terjadi tidak benar, tidak seharusnya seperti apa yang kita harapkan. Marah tentunya dapat menjadi respon spontan kita. Marah adalah satu emosi yang sangat berguna, selama itu dijadikan sebagai kesempatan belajar untuk tahu apa yang harus dilakukan dan tentunya jika memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Kemarahan manusia tentunya tidak dapat kita bandingkan dengan kemarahan versinya Allah. Karena di dalam murka Allah, bukan hanya manusia yang merasa takut dan gentar menghadapinya, tapi seluruh semesta ciptaannya pun akan berdampak. Seluruh alam semesta dan segala isinya pun akan menerima, merasakan jika Allah sudah marah. Jika kita melihat dalam keseluruhan Yeremia 14 ini, berita akan datangnya penderitaan bagi Israel itu sedang menanti. Ada kekeringan yang panjang tanpa hujan. Sumur akan menjadi kering, tanah akan menjadi retak dan tandus, binatang-binatang sekarat dan mati, bahkan segala hasil ladang gagal panen. Bahkan akan terjadi peperangan, kelaparan, penyakit yang akan menyerang mereka. Hal ini disingkapkan Tuhan kepada Yeremia untuk memberitakan akan datangnya murka Allah bagi bangsa ini karena mereka memiliki kekerasan hati dan berkompromi dengan dosa. Dosa yang dilakukan bangsa Israel tentu sangat dibenci Tuhan. Yeremia tahu akan itu sehingga dia memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa bangsanya. Dia meminta Tuhan untuk tidak lagi memalingkan wajah dari bangsa ini. Dan kiranya Allah pun mengingat janji pertolongan bagi mereka. Di ayat 17 sampai 21 bisa kita tambahi sebagai bahan bacaan kita pagi ini. Sehingga di dalam kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan, tentu itu bukanlah menjadi alasan untuk bangsa Tuhan menunda-nunda pertobatan. Atau mungkin kita juga pada hari ini. Kita mengenal Allah sebagai Allah yang panjang sabar, juga murah hati. Tapi tentunya itu tidak membuat kita terlena akan dosa-dosa kita. Sebab sekalipun Allah adalah pengasih dan pengampun, Dia pun tidak akan segan-segan memberikan hukuman, menghajar umatnya yang tidak setia kepadanya. Doa yang banyak atau persembahan yang indah sekalipun tidak akan dengan mudah membujuk Allah untuk melunakkan hatinya akan murkanya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jangan kiranya menunggu Allah marah dulu. Dan jangan membuat Allah kecewa akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Melainkan, jika kita tahu Allah dalam kasih-Nya yang besar, memberi bagi kita pengampunan, menantikan kita kembali kepadanya, maka jangan lagi tunda-tunda. Jangan lagi menunggu hari esok untuk bisa mengerjakan firman Tuhan. Akukanlah kepada Tuhan Allah segala dosa pelanggaran kita dan ingatlah jangan kembali melakukannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakan seturut kehendak Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita bersyafaat. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami dapat merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap mengerjakan bagian firman Tuhan
Ajarilah kami Tuhan, teguhkan hati kami, sehingga di dalam pertobatan yang sungguh kami dapat terhindar dari murka Tuhan, marahnya Tuhan, dan itu tidak menjadi bagian kami. Kami juga mau bersyafaat mengingat saudara-saudari kami seiman di dalam persekutuan gerejamu Tuhan, di GBKP Runggun Cilengsi. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pertua diaken yang melayani di GBKP Cilengsi. Kiranya mereka dalam pelayanan mereka, tangan Tuhan yang penuh kasih tetap menjadi penuntun untuk melakukannya dengan setia. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, kesatuan hati, dan segala yang baik dalam setiap program-program pelayanan. Begitu pula untuk pengurus-pengurus PJJ, tiap-tiap sektor, pengurus kategorial, segala bentuk kepanitiaan, kiranya juga mendapat satu bagian yang baik dikerjakan di dalam pelayanan, yang boleh sinergi sebagai rekan pelayanan untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan gereja GBKP Runggun Cilengsi. Tidak lupa kami pun mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini di dalam berbagai pergumulan, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan doa-doa mereka. Bagi mereka yang sedang sakit pun, kami percaya tangan Tuhan melawat, memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Berikan kesembuhan Tuhan. Bagi mereka pun yang mengalami banyak sekali tantangan untuk tetap menjalankan iman dengan setia, Tuhan juga meneguhkan hati mereka, agar mereka pun di dalam menjalani kehidupan tidak pernah melupakan Tuhan, baik di dalam suka dan duka kehidupan kami semua. Khususnya sebentar lagi Tuhan, kami juga akan memulai aktivitas hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh semangat dan hati berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersatu hati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.